Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, terpujilah Engkau untuk setiap perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara terkasih, suatu berita biasanya akan mengalami perubahan ketika kejadian itu diceritakan kembali secara berulang-ulang. Misalnya saja, ketika bercerita tentang ular, seseorang bisa saja mengatakan, pada awalnya panjang ular itu sekitar 1 meter. Lalu ketika ia menceritakannya kepada yang lain lagi, mungkin dia akan mengatakan, panjang ular itu sekitar 2 kali panjangnya tangan saya. Atau bisa saja dia mengatakan panjang ular itu sekitar 2 meter. Begitulah akan terus berbeda-beda. Atau ketika misalnya seorang mengambil nasi orang lain, dia mungkin akan mengatakan hanya sedikit, hanya 1 sendok kecil. Lalu ketika ia menceritakannya lagi kepada yang lain, dia bisa mengatakan hanya sedikit, nggak penuh 1 genggaman tangan. Semuanya bisa berubah-ubah. Apa yang kita lihat dari sini saudara terkasih? Ada ketidakkonsistenan yang mungkin bisa mengakibatkan perubahan dari kebenaran yang sesungguhnya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika Musa menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah, ia mengingatkan agar firman itu didengar, diterima dan dilakukan sebagaimana mereka menerimanya. Artinya, jangan memilah-milah yang ingin mereka lakukan, lalu menyingkirkan yang lain, atau jangan menambah-nambahkan sesuatu pemikirannya agar firman Tuhan itu menjadi seturut dengan kemauan mereka. Mengapa? Sebab firman Tuhan adalah kudus. Dan firman Tuhan adalah penyataan Allah. Firman adalah Allah itu sendiri. Dan melalui firman-Nya, ia memperkenalkan dirinya, kasih-Nya, perintah-Nya, dan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus, memberitakan firman Tuhan adalah baik. Dan mari kita melakoninya. Dan ingatlah di dalam memberitakannya, hendaknya kita menyatakannya sesuai dengan kebenarannya. Jangan memperalat firman Tuhan. Karena kadangkala ada saja kita temui sebahagian orang yang demi mencapai tujuannya, ia mengutip ayat-ayat Alkitab tertentu. Atau ada juga orang yang untuk menghakimi orang lain, ia mencari-cari ayat yang bisa menjatuhkan orang lain. Firman Tuhan itu bukanlah untuk pemuas keinginan kita. Tetapi firman Tuhan itu adalah penyataan yang ditunjukkan kepada manusia agar manusia mengenal Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka mari menerima firman Tuhan seutuhnya, memiliki kerinduan untuk mengetahui, mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Jangan memilah-milah hanya perjanjian lama, hanya perjanjian baru, tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang dinyatakan kepada kita. Jangan mengurangi dan jangan menambahi. Terima, gumuli, dan jadikan firman Tuhan pedoman kehidupan kita, supaya kita beroleh hidup dan seluruh keluarga kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, ajarilah kami untuk merindukan firman-Mu, dan ajari kami untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.